yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang mengangkat topik yang sangat relevan dengan masa depan bangsa kita, yaitu sistem pendidikan, khususnya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Sebuah kebijakan besar yang dirancang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern ini. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan kunci utama untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, kurikulum merdeka hadir sebagai salah satu jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan. Kurikulum tersebut dirancang dengan pendekatan yang lebih adaptif, memprioritaskan kebutuhan peserta didik, dan memberikan ruang bagi guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran. Namun, sebagaimana kebijakan besar lainnya, implementasi kurikulum merdeka tidak luput dari berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah kesiapan tenaga pendidik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar guru membutuhkan pelatihan lebih lanjut agar mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam kurikulum merdeka. Mereka memerlukan dukungan baik dalam bentuk pelatihan maupun fasilitas agar mampu menjalankan perannya secara maksimal. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur. Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, akses terhadap teknologi dan bahan pembelajaran masih sangat minim. Padahal, salah satu pilar penting dalam kurikulum merdeka adalah pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Hal ini menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa semua peserta didik di Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Tantangan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pendidik semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari orang tua, komunitas, dan pihak swasta. Sinergi antara semua pihak ini akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Di sisi lain, ada perbedaan mendasar antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya yang masih memerlukan waktu untuk dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh para pendidik. Hadirin sekalian, menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Dengan kurikulum merdeka ini diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru merasa kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara utuh. Selain itu, kesenjangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan semakin mencolok karena perbedaan infrastruktur dan akses sumber daya pendidikan. Beberapa sekolah unggulan di kota besar sudah dapat mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran modern, sedangkan sekolah yang berada di pedesaan masih belum bisa mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran modern. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas yang memadai. Meskipun kurikulum merdeka bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa, realitanya kesenjangan pendidikan masih saja terjadi. Hadirin sekalian, jika kita ingin kurikulum merdeka menjadi solusi nyata bagi permasalahan pendidikan di Indonesia, ada beberapa langkah strategis yang perlu kita ambil bersama, yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi guru. Guru merupakan pilar utama dalam keberhasilan implementasi kurikulum merdeka, karena mereka berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, meningkatkan kompetensi guru menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu memberikan akses yang lebih luas terhadap program pelatihan,
baik secara daring maupun tatap muka, untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kurikulum Merdeka. Program tersebut harus mencakup berbagai aspek, seperti konsep dasar kurikulum Merdeka, penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek, serta penggunaan teknologi pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Pendampingan berkelanjutan juga perlu disediakan agar guru tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pembelajaran inovatif dalam berbagai situasi di kelas. Dengan demikian, guru dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Yang kedua, pemerataan fasilitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah, baik di kota maupun di pedesaan, memiliki fasilitas dasar yang memadai, mulai dari gedung sekolah yang layak, laboratorium, hingga akses internet yang memadai untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun sekolah, orang tua dan masyarakat juga harus aktif mendukung proses pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif baik di rumah dan di komunitas sekitar. Yang keempat, evaluasi dan revisi berkala. Kebijakan pendidikan yang baik harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana kurikulum tersebut berhasil mencapai tujuannya, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan atau hambatan yang muncul. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan revisi terhadap kebijakan yang kurang efektif dan memperkuat aspek-aspek yang sudah berjalan baik. Melalui proses tersebut, kurikulum Merdeka dapat terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga mampu menghasilkan lulusan kompeten, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Teknologi merupakan alat yang sangat potensial untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pendidikan, terutama kesenjangan akses yang masih terjadi di Indonesia. Dengan teknologi, pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Pemerintah perlu memperluas program belajar daring yang inklusif seperti platform Merdeka Mengajar, agar dapat diakses oleh seluruh siswa dan guru, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Selain itu, pelatihan bagi guru dan siswa mengenai penggunaan teknologi juga perlu ditingkatkan agar teknologi tidak hanya menjadi alat pendukung, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih merata, efisien, dan berkualitas. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah langkah besar yang membawa harapan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkualitas. Namun, keberhasilan langkah ini sangat tergantung pada komitmen kita bersama untuk mengatasi tantangan yang ada. Mari kita jadikan kurikulum Merdeka sebagai lebih dari sekadar slogan. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap siswa Indonesia dimanapun mereka berada memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang cerah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.